Selamat pagi, perkenalkan nama saya Kompiasari, NIM 859038344. Saya mahasiswa dari UPBJJ UT Denpasar. Tutor saya yaitu Ibu Siti Marfuah MPD. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang berjudul Ekosistem Darat. Adapun tujuan kegiatan praktikum adalah untuk membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan dalam mengamati ekosistem darat alami dan buatan, yang pertama ada seperangkat alat tulis, yang kedua ada lup atau kaca pembesar, yang ketiga ada barometer, yang keempat ada lingkungan sekitar. Sebelum itu, saya akan jelaskan apa itu ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup yang ada di ekosistem tersebut, seperti tumbuhan, hewan, dan pengurai. Sedangkan komponen abiotik terdiri dari air, tanah, angin, suhu, dan cahaya. Terdapat dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Contoh ekosistem alami ada hutan, padang rumput, dan gunung. Sedangkan contoh ekosistem buatan ada sawah, taman, dan kebun. Baik, saya akan melakukan kegiatan praktikum ekosistem ini di daerah lingkungan saya. Di sekitar tempat tinggal saya terdapat hutan dan juga terdapat sawah. Yuk ikutin terus kelanjutannya. Ekosistem darat alami yang saya amati yaitu hutan. Komponen abiotik di hutan ini antara lain kondisi cahaya, yaitu mendapat penyinaran yang baik atau cukup, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, anginnya semilir dan sepoi-sepoi, jenis tanahnya subur dan basah, dan terdapat juga air sungai yang berwarna keabu-abuan. Selain komponen abiotik, terdapat juga komponen biotik di hutan ini, antaranya yaitu tumbuhan dan hewan. Yang pertama ada pohon aren. Kemudian ada pohon bambu. Ada pohon waru. Pohon pepaya. Dan pohon pisang. Tumbuhan yang ada di hutan ini saling berinteraksi dengan komponen abiotik. Seperti tumbuhan-tumbuhan ini memerlukan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya, di hutan ini saya juga menjumpai beberapa hewan. Yang pertama ada semut. Yang kedua ada laba-laba. Yang ketiga ada kadal. Keempat ada belalang. Yang kelima ada kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik, seperti memerlukan makanan dan perlu oksigen untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai di hutan ini. Di antaranya ada cacing, ada jamur, dan bakteri. Selanjutnya, saya melakukan pengamatan ekosistem darat buatan, yaitu di sawah. Di sawah juga terdapat komponen abiotik, diantaranya kondisi cahayanya yaitu mendapat penyinaran yang baik dan cukup terik. Suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya yang coklat, kehitaman dan subur, serta airnya yang jernih dan cukup banyak. Selain itu, adapun komponen biotik yang telah saya temukan, yaitu pertama ada tanaman padi, kedua ada tanaman jagung, ketiga ada tanaman terong, yang keempat ada tanaman singkong,
Dan yang kelima ada tanaman cabai. Semua tumbuhan yang ada di sawah ini juga saling berinteraksi dengan komponen abiotik, yaitu memerlukan cahaya matahari, air, dan tanah yang subur untuk membantu pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian, saya menjumpai beberapa hewan yang ada di sawah, di antaranya ada siput sawah, ada bebek, ada anjing, ada ayam, yang terakhir ada capung. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan komponen abiotik, seperti memerlukan oksigen dan makanan untuk tumbuh dan berkembang biak. Selain itu, terdapat juga dekomposer atau pengurai seperti cacing dan jamur. Adapun kesimpulan dari kegiatan praktikum ekosistem ini yaitu ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama, ada air, ada tanah, dan ada udara. Hanya berbeda pada komponen biotiknya. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan.